Geger, pagi ini pengacara FS dijebloskan ke penjara. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Para pengacara Ferdy Sambo kena skakmat dari jaksa penuntut umum. Para kuasa hukum Ferdy Sambo ini dianggap sudah tidak profesional. Para pengacara dituding berusaha melindungi Ferdy Sambo yang jelas-jelas terbukti tersalah dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Alih-alih mengakui kesalahan, pihak Ferdy Sambo justru dituding berusaha melimpahkan kesalahan kepada Baradae. Pernyataan tersebut sangat tegas disampaikan JPU di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan, Jumat tanggal 27 Januari tahun 2023. Tim penasihat hukum Ferdy Sambo isinya cukup banyak diantaranya Arman Hanis, Rasamala Aritonang, Sarmauli Simangunsong, Berlian Simbolon, dan sederet nama lainnya. JPU menyebut, sudah jelas di persidangan kesaksian Richard Eliezer yang kebohongan, menyampaikan Ferdy Sambo menembak. Di sisi lain, kesaksian terdakwa Ferdy Sambo, mengatakan perintah pada Richard adalah menghajar. Terlepas dari kosakata yang digunakan, perintah itu telah membuat Richard secepatnya mengeluarkan senjata dan menembak ke tubuh Yosua. Richard menembak Yosua Huta Barat menggunakan senjata api jenis Glock 17. Lalu terdakwa Ferdy Sambo menghampiri korban yang sudah terjatuh, melanjutkan aksinya dengan menembak korban. Dapat dipastikan bahwa terdakwa Ferdy Sambo ikut menembak, ungkap JPU. JPU beranggapan, pledoi dari penasihat hukum Ferdy Sambo yang mengacu keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Maruf tidak bisa dijadikan acuan. Alasannya, kedua saksi itu adalah anak buah Ferdy Sambo. Mereka juga sering membuat keterangan yang tidak jujur. Mereka sering tidak jujur dengan tujuan untuk pengaburan peristiwa pembunuhan berencana tersebut, terang JPU. Saat pledoi, penasehat hukum Ferdy Sambo menyebut keterangan Richard Eliezer soal perintah Ferdy Sambo menembak itu merupakan keterangan yang berdiri sendiri dan harus dikesampingkan. JPU menilai penasehat hukum terdakwa Ferdy Sambo benar-benar tidak profesional dan berusaha menggabungkan fakta hukum yang sudah secara terang-terangan beneran di hadapan persidangan. Keterangan Richard disebut bisa digunakan, sebab berkesesuaian juga dengan alat bukti yang dihadirkan di ruang persidangan. Penasehat hukum berusaha melindungi terdakwa Ferdy Sambo dan seolah-olah melimpahkan perbuatan pembunuhan berencana tersebut kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, ujar jaksa. Menurut JPU, hal tersebut dikemukakan penasehat hukum karena penasehat hukum Ferdy Sambo dan Ricky Rizal Wibowo merupakan tim penasehat hukum yang sama. Sehingga logika berpikirnya sudah tidak rasional, hanya berusaha mengaburkan peristiwa pembunuhan berencana yang mengakibatkan korban Nofriansyah Yosua meninggal dunia, tegasnya. Perintah Ferdy Sambo pada Richard agar segera menembak menurut JPU patut diyakini kebenarannya. Karena keterangan saksi Richard disampaikan di bawah sumpah saat menjadi saksi, ungkapnya. Selain itu juga telah memberikan keterangan yang konsisten dan tidak berubah-ubah dari penyidikan hingga persidangan. Keterangan-keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti berkenaan penembakan dan senjata api yang digunakan, yang telah diperlihatkan di hadapan persidangan ini, tutur JPU. Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menolak seluruh pledoi terdakwa Ferdy Sambo. Jaksa menilai pledoi tersebut tidak memiliki dasar yuridis yang kuat untuk menggugurkan surat tuntutan jaksa. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, kami tim JPU berpendapat bahwa pledoi tim penasihat hukum harus dikesampingkan, kata jaksa. Selain itu uraian pledoi tersebut tidak memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan menggugurkan tuntutan JPU. Cium tangan. Di tempat terpisah, Herman Heding, 71, guru Ferdy Sambo semasa sekolah di SMAN 1 Makassar, sampai kini masih tak menyangka Ferdy Sambo terlibat pembunuhan berencana. Dia wali kelas Ferdy Sambo saat mantan Kadif Propam Mabes Polri menempuh menjadi siswa SMA 1 Makassar antara tahun-tahun 1989 sampai tahun 1991. Kasus Ferdy Sambo justru membawa setidaknya 5 alumnus SMA 1 masuk dalam pusaran kasus kriminal terheboh di Indonesia. Sebagai guru, dia tetap yakin siswanya masih seperti pembawaannya 32 tahun lalu, jujur, bersahaja, cerdas, dan disiplin. Pepi, sapaan Ferdy Sambo, itu, murid jujur, saya ini tahu betul karakternya. Kalau ketemu saya, dia pasti masih cium tangan saya, seperti 30 tahun lalu, ujar Herman Heding, Kamis tanggal 26 Januari tahun 2023. Dia mengatakan, menjelang vonis Ferdy Sambo, mengaku tak pernah membayangkan perbuatan kriminal muridnya justru saat menjelang puncak karir di kepolisian.
Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.